Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Itu kerinduan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di kehidupan kami. Di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bersorak-sorai hanya bagi Dia. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Sama-sama bersorak. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga dan bumi sujud menyembah Dia. Hanya Dia yang layak. Dia yang berkuasa. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari bersorak bersama buat Tuhan. Sorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru selamatku dan kamu.
Pernah nggak merasa menjadi ibu yang gagal atau menjadi istri yang nggak sukacita? Saya pernah merasakan hal itu. Beberapa tahun yang lalu saya merasa ada yang salah dengan anak saya. Anak saya menjadi sosok yang pembangkang, suka marah, bahkan dia suka memukul temannya. Ibu saya adalah sosok yang dominan. Beliau menerapkan cara militer dalam mendidik kami anak-anaknya. Secara tidak langsung, hal itu berpengaruh pada saat saya menjadi seorang istri dan seorang ibu. Gaya parenting yang beliau terapkan itu juga saya terapkan saat saya mendidik anak saya. Saya memiliki standar khusus pada saat saya mendidik anak saya. Pada saat anak saya tidak bisa memenuhi standar yang saya tetapkan, saya menjadi ibu yang suka marah-marah. Kemudian pada saat saya juga mendapati bahwa suami saya pulang agak telat sedikit, saya menjadi istri yang gak suka cita. Saya pasang muka cemberut, dan juga saya ini suka mendebat suami. Pada saat dia punya pendapat A, karena saya ini dari kecil adalah sosok yang tidak bisa ngalah, saya mendebat dia. Dari saya mengerjakan PR dan kelas Mother West yang saya ikuti, saya mendapati kebenaran bahwa untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang bijak, dan istri yang berhikmat, itu hanyalah bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian setelah saya ikut kelas Mother West, perubahan yang saya rasakan, saya mulai bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan anak saya. Pada saat saya menghadapi suami saya juga bisa memilih kata-kata yang tepat, memilih intonasi yang baik pada saat berkomunikasi dengan suami saya. Pada saat saya menghadapi mertua juga, saya juga bisa menerima berbagai pendapat yang tidak sesuai dengan saya. Setelah saya merasakan berkat yang saya dapatkan dengan ikut kelas Mother West ini, saya merasa bahwa berkat yang saya dapatkan ini tidak hanya untuk saya sendiri. Jika ibu-ibu merasakan ingin mendapatkan pembaharuan, transformasi seperti yang saya rasakan, ayo join dan bergabung dengan kelas Mother West. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan sama-sama membawa ibadah kita dan penyembahan kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Ayat ini diambil dari Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita bawa jiwa kita bawa penyembahan kita bawa kehadiran kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita memuji, menyembah, dan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami akan membawa seluruh penyembahan kami, membawa seluruh doa kami, dan membawa hati kami di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh menikmati bait-Mu, menikmati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. 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 Selamat pagi semuanya. Boleh mengangkat tangan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Good morning, good morning. Apa kabar semuanya? Baik ya. Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada kita. Satu janjinya adalah Allah Immanuel. Dia berjanji, Dia menepati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tanamkan itu dalam hidup kita. Engkau layak Tuhan menerima segala hormat pujian kami Tuhan. Engkau layak terima kasih. Ya. Berdiam dekat Bapa, semakin
dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Katakan sama-sama punya. Bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Katakan Di dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan dari hati kita. Buka seluruh kehidupan kita. Nyanyikan dari hati kita dan iman kepada Dia. Ku berdiam dekat Bapa. Haleluya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat. Mari sama-sama. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Di dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Semua dalam.
of His love. Haleluya. Karena kasih-Nya Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat, yang baik di tengah-tengah kita. Dia layak terima pujian kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Tolek kiri kanan saudara, senggol kasih salam saat COVID ini. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dibandingkan dengan yang lain, Allah kita besar. Amin saudara. Amin saudara. Allah kita besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah yang baik. Dia dahsyat. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama. Ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Dengar sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Percaya itu. Dia lebih besar. Tiada ada yang setara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Di balkon dan di bawah. Katakan sama-sama. Ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari berklaim sama-sama. Semua. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang Dia jauh. jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau Allah yang tiada taranya Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita. Segala keadaan tidak bisa mendikte kami. Karena Engkau sudah menang di dalam setiap kehidupan kami. Kemenangan Allah itu untuk setiap kami. Kami datang dari the winning side. Kami datang dari kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Yes, Lord. Tak ada yang setara denganmu. Siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang Dia jauh. Haleluya, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh, haleluya, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Dia jauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tepuk tangan buat Allah yang baik, yang menang buat setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yes, Sebab Lord. kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Raja dari segala Raja. Bagi yang setuju, bagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Raja di atas. Engkaulah Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Yeah. King of Kings.
bersyukur kepada Dia. Kita katakan berdoa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Hanya Dia yang berkasa. Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia yang beri hidup. yang beri Sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah berbuat amin. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Di atas kepala. Amin, amin. Mari semua pagi hari ini datang bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Yesus Tuhan. Dia yang berkasa. Katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong, Amin. Dia penolongmu. yang beri. Mari katakan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lambai-lambaikan tanganmu. Mari rayakan hari ini. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Raja di atas segala raja. Raja atas segala keadaan kita. Apapun kondisi kita. Dialah yang berjaya untuk semua permasalahan kita. Tiba saatnya kita harus percaya. Ambil dan percaya apa yang Dia lakukan. A finished work of Jesus Christ. Kaulah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari katakan sama-sama, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Tuhan Raja berkuasa, mulia namamu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. King of Kings and the Lord of Lords. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Baik, senang sekali bisa melayani setiap saudara pada pagi hari ini. Saya tidak punya waktu panjang saudara-saudaraku, sebab itu saya berdoa dan saya juga mengajak setiap saudara sementara mendengar firman Tuhan, mari kita terus minta pada Roh Kudus untuk menjelaskan saudara-saudaraku. Karena kebenaran yang akan disampaikan pada hari ini begitu penting dan saya pribadi juga sangat diberkati dan terus belajar saudara-saudaraku. Dan betul
kalau saudara-saudara memahami kebenaran ini, saudara akan menjumpai bahwa kita itu sebetulnya dalam hidup ini betul-betul tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan pesan ini, tidak ada yang mustahil. Mungkin saya yakin setiap orang Kristen pasti pernah mendengar kalimat ini, tidak ada yang mustahil. Mungkin saking seringnya kita mendengar kalimat ini sampai kita akhirnya tidak tahu sebenarnya artinya apa, saudara-saudaraku, karena kita menjumpai dalam realita ada banyak sekali yang mustahil dalam hidup ini, saudara-saudaraku. Misalnya kita mustahil, bernapas di dalam air, saudara-saudara. Mustahil lah kita tuh bisa hidup selamanya. Ada banyak hal yang mustahil. Tetapi hari ini saya ingin saudara-saudara paling tidak kita mendapatkan pengertian pemahaman yang benar tentang apa yang sebetulnya dikatakan Alkitab, bahwa bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Dan juga hari ini saya ingin sungguh-sungguh rindu saudara-saudara Anda memahami satu kebenaran yang sangat mendasar tentang iman. Apa itu iman? Bagaimana iman itu bekerja? Dan bagaimana pemahaman yang salah tentang iman membuat iman saudara itu menjadi tidak efektif, saudara-saudaraku. Ya, tidak ada yang mustahil, pasti berkaitan dengan iman. Jadi tadi saya katakan saya berharap Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, sehingga saudara kemudian tidak cuma mengerti, tapi saudara mendapatkan satu world view, mendapatkan satu wawasan dunia, satu cara pandang Alkitabiah tentang kehidupan, tentang realita hidup, dan bagaimana iman itu merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari satu kehidupan yang betul-betul berhasil, kehidupan yang bisa dinikmati. Baik, saya akan ajak saudara membaca dari Matius pasal yang ke-17, saya tidak mencantumkan ayat-ayatnya di sini saudara-saudara karena terlalu panjang. Tapi kita akan membaca satu kisah, satu peristiwa yang diceritakan dalam dua bagian ini. Matius 17 dan Markus pasal yang ke-9 ya. Kita buka Alkitab kita aja, saya tidak cantumkan di sini sekali lagi karena cukup panjang. Jadi kita buka aja Alkitab kita, gadget kita, tablet kita saudara-saudaraku. Kita akan baca Matius 17 dari ayat yang ke-14. Matius 17 ayat yang ke-14. Bagi saudara-saudara yang sampai hari ini membawa Alkitab dalam bentuk buku, saudara nanti kalau masuk surga, saudara naik di tingkat yang paling tinggi, saudara-saudaraku. Enggak tahu ada enggak ya. Saya kadang-kadang merasa tertuduh karena saya pikir pendeta itu mestinya lain kali saya akan bawa Alkitab buku, saudara-saudaraku. Matius 17 ayat ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 ada catatan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sekarang kita buka Markus pasal yang ke-9, saudara-saudara. Kita buka kisah yang sama dari sudut pandang Markus. Markus pasal yang ke-9 kita juga baca dari ayat yang ke-14. Markus 9 ayat yang ke-14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini?
Jawabnya sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Baik saudara-saudaraku, saya pikir dari dua kisah ini kita bisa melihat satu cerita. Jadi begini saudara-saudaraku, ini terjadi pada saat hari setelah Yesus itu naik ke bukit dan dimuliakan di situ. Jadi kemarinnya sebelum peristiwa ini Tuhan Yesus itu mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan di tengah malam itu terjadilah Yesus itu tiba-tiba bercahaya dan kelihatanlah Musa dan Elia bercakap-cakap dengan dia, bertiga saudara-saudaraku. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes begitu kagum sampai mereka kemudian menawarkan untuk membuat kemah, 3 kemah, masing-masing 1 karena itu malam hari. Singkat cerita penglihatan itu berlalu dan kemudian mereka turun. Jadi besok paginya waktu hari sudah terang mereka turun gunung. Menjumpai murid-murid yang 9 orang itu. Jadi ada 9 orang ditinggal di bawah gunung. Dan rupanya saudara-saudara waktu mereka perjalanan turun dari pagi itu sudah ada keributan. Ada beberapa orang, banyak orang lebih tepatnya. Yang membawa seorang anak yang epilepsi. Dirasuk setan saudara-saudara. Dan beserta dengan mungkin tidak tahu berapa banyak ahli Taurat orang Farisi juga mengikuti itu. Mereka ingin melihat mujizat. Tetapi sayangnya mereka datang dan Yesus itu tidak di situ saudara-saudaraku. Yesus itu lagi di atas gunung sama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka meminta murid-murid yang lain untuk berdoa bagi anak ini. Dan saudara perlu tahu bahwa para murid ini ini bukan pengalaman yang pertama saudara-saudaraku. Mereka sudah dilatih oleh Tuhan Yesus untuk pergi, diutus berdua-berdua atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk melayani, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Ini bukan pengalaman pertama mereka. Jadi mereka kemudian murid-murid ini yang 9 orang ini kemudian berdoa dan terjadilah iblisnya tidak mau keluar saudara-saudaraku. Setannya tidak keluar. Kali ini yang mereka hadapi itu setan pangkat mungkin, jenderal mungkin ya gitu. Jadi setannya ini ngotot tidak mau keluar. Dan kemudian saya tidak tahu bagaimana usaha mereka, tetapi terjadilah keributan. Orang-orang Farisi mungkin mulai mengejek, mana? Tidak bisa gitu loh. Dalam nama Yesus apa? Begitu ya. Dan akhirnya anak ini nggak sembuh dan murid-murid itu kemudian berdebat gitu, disputing. Mereka beradu argumen dengan orang-orang Farisi ahli Taurat. Tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan. Yang jelas pada saat itu suasana jadi ribut gitu, karena mungkin sudah diteriaki, sudah ditengking dan segala macam saudara-saudaraku dan tidak keluar setannya. Malah saya pikir kalau dari cerita tadi waktu Yesus mencoba untuk mengusir setan itu, anak ini langsung kemudian iblis itu langsung menggoncang anak ini dan anak itu kemudian bermanifestasi dengan manifestasi yang mengerikan menurut saya, berbusa, kejang, dia mungkin mendelik, mungkin apa saudara-saudaraku. Dan ini satu manifestasi yang mungkin bagi para murid termasuk serem. Medeni saudara-saudara. Saudara kalau pernah ngusir setan ya, kalau saudara pernah pelayanan pengusiran setan, saudara kadang-kadang orang diusir itu setannya itu kadang-kadang manifestasinya itu ya cuman diem atau mendelik gitu, karuan. Tapi kalau dia sudah mulai ngerem saudara-saudara, waduh sudah beraksi macam-macam, ya lumayan keder saudara, yang doain ini keder juga saudara-saudara. Dan saya pikir itu yang terjadi. Jadi para murid ini waktu 9 murid ini mereka berdoa bersama-sama. Dan anak itu langsung manifestasi kayak gitu, wah dia kejang, wah dia mungkin mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh saudara-saudara. Dan ya tidak berhasil. Dan waktu Yesus turun dengan 3 murid itu mereka dari atas dia sudah lihat ini ada keributan apa. Dan dia tanya, apa yang kamu perdebatkan? Dan kemudian guru ini loh tidak berhasil murid-muridmu gimana dan segala macam.
Tapi saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat berfokus pada satu kali atau statement dari Yesus. Yesus kemudian mengatakan satu kalimat yang menurut saya sebuah teguran yang cukup keras, yang sangat keras menurut saya. Yesus bilang begini, sampai kapan aku harus sabar sama kamu? Kamu tuh orang yang tidak percaya dan pervert, menyimpang, sesat kamu itu. Dia bilang begitu. Beberapa penafsir saya selidiki, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu menegur orang-orang yang nonton itu. Tetapi beberapa penafsir mengatakan Yesus itu menegur para muridnya. Sedangkan penafsiran yang lain mengatakan Yesus itu menegur semua yang hadir termasuk murid-muridnya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus berada di tengah kamu? Sampai kapan aku harus sabar dengan kamu? Saudara-saudaraku, kalau kita merenungkan kalimat ini, menurut saya agak kurang pas, saudara-saudara. Kenapa? Mereka tuh murid kok. Murid tuh kalau diuji bisa gagal enggak menurut saudara? Bisa toh. Kalau diuji tidak pernah gagal itu namanya bukan murid, itu gurunya saudara-saudara. Guru aja kalau diuji bisa salah jawab. Nah mereka ini masih belajar begitu. Mereka masih belajar 2-3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dan ini iblis yang dihadapi dan nantinya Yesus juga buka rahasia. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi sebetulnya memang saudara-saudaraku murid-murid ini mengalami atau mereka harus menghadapi satu masalah yang besar. Mereka menghadapi manifestasi yang menakutkan. Ya kan, roh itu membantingnya, mulutnya berbusa dan gertakan. Mungkin murid-murid tidak pernah mengalami hal itu. Tetapi saudara-saudara kalau kita lihat, kita coba pelajari ya. Yesus itu menegurnya itu bukan pada besarnya masalah, tetapi pada inti persoalannya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama kau harus tinggal di antara kamu? Coba saudara pikir sebentar. Teguran ini menurut saya terlalu keras saudara-saudara. Terlalu keras dan enggak simpatik gitu. Ya enggak. Sekali lagi, mereka masih belajar kok. Dan mereka bukannya gagal, maksudnya enggak pernah berhasil saudara-saudara. Karena dalam beberapa kali pelayanan dipercayakan, para murid ini bersuka cita menjumpai setan-setan pun tunduk gitu. Mereka sudah berhasil, tapi kali ini mereka enggak berhasil. Gagal total. Dan Yesus menegur dengan sangat keras saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal ini. Masalahnya mungkin memang besar. Masalahnya yang sesuatu yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Tetapi yang ditegur Yesus itu saudara-saudaraku, intinya selalu adalah kurangnya iman. Kurangnya iman. Kita tidak bisa membela diri bahwa, ini loh pengalaman pertama, ini loh setannya pangkat saudara-saudaraku. Kita tidak bisa membela diri mengatakan, Tuhan masalahku ini gede, aku tidak pernah mengalami, aku tidak pernah menghadapi masalah sebesar ini. Jadi kalau aku gagal, ya wajar, begitu kan ya saudara-saudara. Yesus bilang no, tegurannya keras, sampai berapa lama lagi aku harus sabar sama kalian. Kamu tuh orang tidak percaya dan sesat, salah arah. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berfokus pada ini, kurangnya iman. Banyak dari kita saudara-saudara bergumul dengan hal ini. Kita tuh seperti ayah si anak, aku ini percaya dan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita mau jumpai kehidupan sehari-hari, kita menjumpai bahwa kita ini disuruh percaya. Ada yang mengatakan percaya saja. Ya kan, sudahlah, jangan banyak mikir, jangan pakai logika, jangan pakai rasio, percaya saja gitu. Tapi kalau kita mau jujur itu sulit saudara-saudaraku. Bagaimana kita harus percaya, mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui dengan pasti. Kita diajar untuk percaya saja. Dan saya katakan pada hari ini saudara-saudara bahwa percaya saja itu hampir mustahil sebetulnya. Bagaimana saudara bisa mempercayai sesuatu yang saudara nggak ketahui. Jadi saya ingin menyorot satu hal ini saudara-saudaraku bahwa kurangnya iman itu seringkali atau saya katakan adalah hasil dari kurangnya pengenalan atau pengetahuan, knowledge. Menarik dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, my people, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya karena tidak mengenal Allah. Ternyata dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. Karena Anda menolak pengenalan itu. Anda menolak pengetahuan itu. Nah, saya saudara-saudaraku selama pandemi ini beberapa waktu terakhir, saya betul-betul menggumuli hal ini.
Saya melihat bahwa iman dan pengetahuan dengan pengenalan, knowledge itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa Anda tidak mungkin mempercayai apa yang Anda tidak tahu. Kalau misalnya saya katakan seperti ini, saudara percaya enggak bahwa saya ini bisa salto, backflip? Percaya enggak? Enggak percaya? Sungguhan? Percaya? Mau saya buktikan? Saudara percaya saya akan cedera kalau melakukan itu, saudara. Kalau saya tidak pernah melakukan backflip di depan saudara, saudara mungkin mengatakan, well, kalau saudara sopan sama saya, paling banyak saudara mengatakan, ya saya tidak tahu begitu. Atau saudara kalau terus terang mengatakan, saya tidak percaya, because you never see me lakukan itu gitu kan. Tapi kalau saya pernah melakukan itu di depan saudara, maka saudara tahu, saudara punya pengalaman, you have seen it with your own eyes, bahwa saya bisa melakukan backflip. Dan kalau saya mengatakan, saya bisa melakukan itu, saudara percaya, saudara dengan mudah mengatakan, aku percaya. Tidak bisa saya mengatakan, saudara-saudara saya ini hamba Tuhan, pendeta, tidak pernah bohong. Just believe, percaya saja aku bisa melakukan backflip. Saudara mungkin mengatakan, ya wis terserah Pak Agus lah gitu kan ya. Tapi bagaimana kita bisa percaya kalau saudara itu tidak tahu, saudara-saudara. Bagaimana saudara bisa percaya kalau saudara itu tidak bisa betul-betul memegang pengalaman saudara dengan Tuhan itu sebagai sebuah pengetahuan. Ada sebuah kisah yang menarik di Markus 8 ayat 14 sampai 21. Saya akan baca untuk saudara. Markus pasal yang ke-8, tadi Markus 9, ini Markus 8 ayat 14 sampai 21. Markus 8 ayat 14 sampai 21. Di sini ini ada satu kisah yang menarik. Kemudian, jadi ini Yesus sama murid-muridnya lagi di perahu nyebrang saudara-saudaraku. Dan itu waktunya jam makan siang. Jadi nyebrang di Danau Galilea, lapar, satu perahu isi 13 orang, ya kan Yesus dengan 12 muridnya. Dan waktunya makan, mereka buka bekal, ternyata mereka lupa membawa roti. Ayat 14, Markus 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi mereka mungkin ngomel, apa bagian konsumsi hari ini? Kok nggak dibeli no gitu? Lu tak pikir kamu gitu kan. Ini roti tinggal satu, ini roti kemarin gitu mungkin ya. Kemudian mereka mulai rasan-rasan, mereka kan ya sungkan sama gurunya. Dan Yesus kelihatannya melihat hal itu, dia melihat terus dia punya ide, Yesus punya ide untuk mengajarkan sesuatu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi karena Yesus melihat satu roti itu, tiba-tiba Yesus punya ide untuk mengajar tentang ragi, saudara-saudara. Tapi para murid ketika mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Yesus nyindir katanya, murid-murid, kamu tuh disindir, tahu enggak? Makanya tala lain kali itu iling ngobli roti. Ayat 17, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Sudah mati tak hatimu? Ini keras saudara-saudara. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Sudah nangkep. Para murid melihat masalahnya apa? Roti cuma 1, orangnya 13. Dan mereka bingung gitu. Yesus mencoba mengajar kebenaran rohani, mereka tidak ngerti. Taunya, Yesus ngamuk loh. Karena kita tidak bawa makanan. Dan sudah lihat kemarahan Yesus di mana? Kamu itu punya mata, nggak lihat tak? Punya telinga, nggak dengar tak? Nggak jalan tak pikiranmu itu? Nggak ingat kamu berapa roti yang kita pakai untuk kasih makan 5.000 orang laki-laki? Berapa? 5 roti. Sisanya berapa? 12 bakul. Masih ingat enggak? Yang 7 roti untuk 4.000 orang. Masih ingat berapa sisanya? Dan mereka menjawab dengan, terus kenapa kamu kok bilang enggak ada roti itu loh? Saudara-saudaraku begini loh, iman itu apa sih? Iman itu saudara-saudara dilandasi atau iman itu dilandasi dari sebuah pengetahuan, knowledge bahwa Allahmu itu sanggup. Tetapi manusia itu begini, Tuhan masalahku ini gede. Tuhan bilang kamu enggak ingat. Yang penting masalahku sekarang rotiku cuma 1. Masalahku pandemi. Masalahku sekarang kerjaanku tidak jalan. Saudara-saudaraku,
Dalam hidup ini kita tuh akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah. Dan seringkali begitu kita menghadapi suatu masalah, masalah itu kelihatan gede karena itu masalah yang sedang kita hadapi. Tapi bagi Tuhan, kamu kenapa ngomong tidak ada roti? Tidak lihat kamu, kalau sorry itu saya kalau ngomong kasarnya, tidak ketok tamu. Nah gitu, Surabayanya kasarnya begitu. Gak ketok tak kamu. 5 roti aku masih makan 5.000 orang. Bagaimana kamu bisa meributkan 1 roti itu 13 orang? Saudara-saudaraku, mengapa itu terjadi? Karena kita itu menolak pengetahuan itu. Somehow kita itu tidak mau mengingat atau tidak mau mengenal, tidak mau mengetahui tentang Allah. Karena memang pengetahuan tentang Allah atau pengenalan tentang Allah itu bersifat moral. Pengetahuan tentang Allah itu ada tuntutannya. Kalau saudara mengenal Allah sedemikian, saudara tahu bahwa Allah itu punya requirements, ada banyak tuntutan. Dan kita nggak mau tahu itu, saudara-saudaraku. Akhirnya iman itu menjadi sebuah kayak orang judi gitu loh. Iman itu kayak sesuatu yang percayalah, mudah-mudahan jadi. Tapi nggak tahu pasti. Kalau saya boleh sederhanakan, saudara-saudaraku, saya boleh sederhanakan. Iman itu kayak gini loh, kayak saya punya istri. Istri saya ini bisa masak, pinter masak. Dia pinter, misalnya dia pinter bikin bawang goreng. Saudara pasti pernah pesan bawang goreng buatan istri saya. Bukan promosi, ini sudah cuti soalnya. Misalnya saya katakan, yang aku buatin bawang goreng. Saya tidak perlu ragu waktu saya mengatakan, saya berdoa, asking, saya meminta dia buatin saya bawang goreng. Saya tahu dengan pasti besok atau bisa-bisa nanti sore bawang goreng itu akan tersedia di meja makan. Perlukah saya ragu? Enggak. Dari mana saya bisa punya iman yang sekuat itu kepada istriku? Because I know her. Karena aku tahu dia bisa bikin, karena aku tahu dia sayang sama saya, karena saya tahu bahwa dia itu tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menghalangi istri saya atau menghalangi saya untuk mendapatkan bawang goreng buatannya, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita mau selidiki lagi, saya mau tanya kepada saudara, apakah 100% saya pasti dapat bawang goreng pada hari-hari itu? Menurut saudara gimana? Kepastiannya berapa persen? 100%? Ayo. Apakah pasti saya dapat bawang goreng? Belum tentu. Bisa jadi besok saya, loh mana bawang gorengnya? Terus istri saya bilang, LPG ini habis, tidak mau beli kok. Iya LPG ku habis. Bisa jadi besok dia bilang, loh daging babi semua tidak ada jual di pasar. Babinya sakit semua, kena flu. Ada beberapa hal terjadi, something can happen di mana doa saya, permintaan saya dengan iman yang begitu sempurna tidak terjadi. It happens, ya. Tapi itu bukan berarti bahwa imanku keliru, doaku keliru, saya keliru, istri saya keliru. Betul ya? Bisa jadi kalau saudara berdoa dengan iman kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku. Tetapi saudara juga akan menjumpai bahwa kepastiannya itu tidak pernah 100%. Something wrong, sesuatu yang salah bisa terjadi. Tetapi itu bukan berarti janji Tuhan itu palsu, bukan. Bukan berarti saudara tidak perlu hidup dengan iman, no. Kan dalam hidup ini, dalam kehidupan realita ini saudara-saudaraku, semuanya itu harus pakai iman. Saudara tidak mungkin hidup tanpa iman. Saya pernah cerita di sini, saudara kalau beli makanan di restoran, saudara pesan makanan keluar, saudara makan aja. Saudara nggak tahu itu ada bakterinya, saudara nggak tahu apakah saudara pulang akan diare, you never know. Tapi saudara tetap makan juga, itu iman. Tanpa iman saudara tidak bisa beroperasi dalam hidup ini. Sama saudara-saudaraku. Justru lebih pasti kerajaan Allah, lebih pasti janji Tuhan daripada janji istri saya. Tuhan mengatakan, saya ingin tanya kepada saudara-saudara, saya yakin setiap orang Kristen tuh ya punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Anda pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah berusia 50-an seperti saya ini sering mikir gini, aduh aku kalau disuruh baleni kehidupanku yang dulu, tidak berani saya. Benar nggak? Kita kan kadang-kadang melihat ke belakang, melihat perjalanan hidup kita. Saya ingat waktu saya mau menikah, memutuskan menikah istriku itu tahun 94 saudara-saudaraku. Uangku di bank cuma 50.000 rupiah. That's all I have. Uang gomban tuh loh berani menikahi anaknya orang saudara-saudaraku. Sekarang sudah baleni tidak berani. Tetapi hari ini kami terpelihara, anak saya sudah lulus beberapa dan
Everything is alright, saudara-saudaraku. Dan kalau saya menoleh ke belakang, saya melihat bahwa Tuhan itu tuh sudah menyatakan dirinya. Tapi masalahnya seringkali, inilah masalahku sekarang. Inilah masalahku, gede Tuhan. Aduh, terus kemudian kita khawatir, kita takut, iman kita goncang. Tuhan bilang, gak lihat matamu itu. Gak ingat pengalaman-pengalamanmu dengan aku. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya percaya begini, bahwa masalah terbesar manusia, saudara-saudaraku, bukan masalah itu sendiri. The greatest problem is never the problem itself. The greatest problem is the unbelief. Masalahnya kenapa? Karena Anda tidak percaya. Kenapa Anda tidak percaya? Anda menolak pengenalan itu. Somehow. Coba Anda pegang pengetahuan Anda tentang Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan itu bisa diandalkan? Tidak bisa. Kerajaannya, kalau saudara lihat lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, kerajaannya tidak tergoncangkan dan segala macam. Pertanyaannya, apakah saudara cuma sekedar percaya hal itu, sekedar percaya saja, atau saudara tahu bahwa itu realitanya? Itu akan menentukan perbedaan. Kalau saudara mengatakan, oh Tuhan ajaib, tidak tergoncangkan, amin, aku percaya. Oke. Pertanyaannya, saudara percaya itu dasarnya apa? Soalnya Tuhan yang ngomong, oke. Tapi kalau saudara tidak betul-betul mengetahui Tuhan itu, saudara tidak mungkin firm dalam iman saudara. Sama kalau saya tidak kenal istri saya. Yang buatin bawang goreng. Aku ya gak bisa masak. Kenapa? Because you don't know. Anda tidak kenal. Sebab itu saudara-saudaraku, saya percaya bahwa iman itu harus ditumbuhkan. Masalah itu akan selalu besar, makin besar, karena itu iman harus tumbuh. Dikatakan kalau kamu tuh punya biji sesawi saja, iman sebesar biji sesawi. Ini saudara-saudaraku, kalau ngomong biji sesawi yang pertama adalah bahwa saudara itu bukan soal seberapa besar imanmu. Tapi imanmu itu otentik enggak? Imanmu itu didasari oleh pengetahuan atau tidak? Sebab itu saudara-saudaraku, pegang pengalaman saudara dengan Tuhan. Jangan mengatakan, oh memang sih Tuhan sudah nyertai, tapi itu ya kebetulan lah. Tuhan sudah pelihara aku selama ini, tapi ya enggak tahu ya, masa depan mungkin enggak tahu gitu. Saya jujur saya berpikir seperti itu. Saya lihat Tuhan, aku sudah ikut engkau 35 tahun. 35 tahun saya ikut Tuhan. Dalam 35 tahun saya mengalami berbagai badai, berbagai masalah. Dan sampai hari ini saya dalam keadaan baik, saya dalam keadaan sangat baik dan saudara-saudara. Tapi kadang-kadang muncul, iya sih Tuhan sudah pelihara. Tapi kalau besok enggak pelihara ya apa gitu. Makanya Yesus bilang hatimu tuh degil tak gitu. Sudah degilkah hatimu? Sudah keras itu tak hatimu? Tidak bisa melihat tak aku ini hadir, aku ini nyata, aku ini berkuasa, aku ini peduli. Kalau saudara tidak bisa melihat itu, sampai kapanpun iman saudara akan goncang. Dan orang yang ragu seperti itu, Alkitab mengatakan mendua hati begitu, tidak akan terima apa-apa. Amin. Pegang baik-baik dan tumbuhkan. Nah, pertumbuhan tentu saja melibatkan disiplin rohani, ya. Dikatakan tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ini saudara, prestasi iman hari ini mungkin kemungkinan besar tidak cukup menghadapi tantangan di masa depan. Saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa iman atau pengetahuan kita tentang Tuhan itu bertumbuh. Saya punya gambaran seperti ini saudara-saudara, seperti mungkin ilustrasi saya ini agak terlalu sederhana, tapi mudah-mudahan juga membantu. Saudara punya mobil kan, mobil itu gunanya apa? Alat transportasi. Saudara kalau dari rumah mau pergi ke sini, saudara-saudaraku, kalau saudara harus berjalan kaki akan sangat susah payah. Atau kalau saudara misalnya saudara punya kerjaan di Mojokerto misalnya, rumah saudara di Surabaya, maka waktu saudara harus pergi dari rumah ke Mojokerto dengan kekuatan saudara itu mustahil, tidak mungkin. Tapi kita tahu ya ada yang namanya mobil. Nah, saudara-saudaraku, mobil itu apa? Transportasi membuat saudara itu bisa berangkat dari Surabaya ke Mojokerto, ke Sidoarjo, ke kemana aja even. Tanpa saudara harus bersusah payah. Ada usaha tapi tidak perlu sebesar itu. Nah, anggap aja misalnya saudara tidak tahu bahwa fungsi mobil itu apa. Atau saudara dikasih mobil dan saudara tidak tahu bagaimana mengoperasikannya. Diajari, ini mobil, kalau buka dikunci pakai apa, tekan tombol apa segala macam. Saudara kalau nggak tahu bagaimana mengoperasikan mobil, saudara-saudaraku, maka saudara akan menjumpai bahwa Surabaya ke Mojokerto itu mustahil. Nah, mobil itu apa? Sebuah fasilitas yang tersedia, di mana kalau saudara bisa pakai mobil itu dengan pengetahuan saudara,
maka saudara bisa menempuh perjalanan itu dengan mudah. Menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi mungkin. Dan saudara perlu bertumbuh dalam pengenalan mobil saudara. Saudara perlu belajar naik mobil. Saudara tidak bisa mengatakan pada saat belajar, terus buang no bro, wes mau aku gak mau, aku tak jalan kaki aja. Tidak bisa begitu, you have to learn, saudara harus belajar. Makin saudara menguasai mobil saudara, makin saudara menambah pengetahuan tentang mobil Anda, makin mudah hidup saudara. Ada orang tidak mau tahu mobil, pokoknya bisa starter jalan, wis aku tahu itu tok, injak gas rem. Begitu ada sesuatu terjadi, bingung. Padahal masalahnya sangat sederhana. Kenapa saudara bingung? Because you don't know, Anda tidak memahami cara kerjanya. Saya masih ingat pertama kali saya disuruh mindahin mobilnya orang, mobil yang bagus, waktu saya terima remote-nya, saya lihat kok tidak ada kuncinya, saudara tahu ya, cuma remote tok. Saya pikir, oh nyalakannya pakai remote saudara-saudaraku. Saya masuk, saya cari lubang kunci pasti tidak ada. Saya mau tanya malu, gengsi saudara-saudaraku. Kok remote? Saya coba, barangkali seperti nyalakan TV, saya mana tekan ini. Nyalakan mobil saya bingung, terus saya bukan orang yang tidak ngerti teknologi, tapi saya waktu itu betul-betul nggak tahu mobil pada saat itu mobil baru gitu kan ya. Saya cari-cari, oh ada tombolnya start. Terus saya tekan, nggak nyala saudara-saudaraku. Tombolnya nyala padahal, nggak nyala. Saya nggak tahu bahwa harus injak rem dulu baru tekan start. Saya mengalami kesulitan tuh hal-hal yang begitu sederhana. Kenapa? Saya nggak tahu. Tapi begitu saya tahu, saya menjumpai betapa mudahnya gitu. Betapa enaknya. Dan di sini saudara-saudaraku inilah, apa sih artinya iman yang memindahkan gunung itu. Bahwa dengan pengetahuan itu, Anda tuh bisa menggunakan iman saudara. Pada hari ini saya kalau dikasih kunci yang tidak ada kuncinya itu, ya saya tinggal kantongi, saya tinggal buka pintunya, karena saya tahu detik kunci ini somehow meradiasi sesuatu. Begitu saya pegang handle itu akan terbuka kuncinya. Dan saya langsung start dan segala macam saya bisa pakai. Because I know. Iman yang memindahkan gunung itu bukan berarti gini saudara-saudaraku. Oh imanku besok Gunung Arjuna pindah ke Banyuwangi. Bukan begitu. Saudara tahu tidak ada yang mustahil itu bukan berarti saudara akan hidup dalam berbagai mujizat yang tidak masuk akal. Saudara bisa oh aku tidak usah kerja berkat mengalir. Sorry itu mustahil. Saya bisa malas-malasan dan Tuhan berkati limpah ganda. Sorry, itu mustahil. Tidak ada yang mustahil itu artinya apa saudara-saudaraku? Bahwa Anda itu bisa menempuh, melakukan apa yang harus Anda lakukan dengan mudah, dengan menjadi mungkin. Jalan kaki dari rumah saudara ke Mojokerto, itu mustahil bagi banyak orang. Waktunya terlalu panjang, sangat melelahkan, sampai situ pun saudara tidak bisa kerja. Tapi dengan iman itu, dengan pemahaman tentang gunanya sebuah mobil, saudara akan menjumpai bahwa Surabaya Mojokerto itu menjadi sangat mungkin. Jadi begini Bapak Ibu, waktu saya habis mestinya ya. Waktu Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi mungkin bagimu, itu berarti begini, bahwa apa yang harus saudara capai dalam hidup ini, saudara bisa capai. Semua yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, semua rancangan panggilan Tuhan, urapan Tuhan, itu bisa Anda capai. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bukan berarti saudara bisa semau sendiri. Oh aku mau begini, diimani, lihat mobil mewah, diputeri, dalam nama Yesus jadi punya aku. Bukan itu. Tidak ada yang mustahil itu berbicara masalah apa yang harus saudara capai, saudara bisa capai. Hidup berkemenangan, hidup dipakai Tuhan, you will get it. Anda akan mencapai hal itu. Dengan apa? Dengan iman. Apa sih artinya memindahkan gunung? Nah ini ya, saya merenung. Kata memindahkan gunung ini bersifat hiperbolik sebetulnya. Yesus tidak pernah bermaksud bahwa saudara-saudara sungguh akan punya kerjaan profesi sebagai pemindah gunung. Enggak saudara-saudara. Kerjaanmu apa? Tukang pindah gunung. Wah. Kamu minta gunung Semeru tak pindah kemana? Wah, bukan begitu saudara-saudara. Iman yang memindahkan gunung itu begini loh. Pada saat Anda itu mengalami satu tantangan, satu masalah yang sebesar gunung. Anda melihat bahwa bersama dengan Tuhan Anda, dengan iman, dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, Anda tahu bahwa gunung sebesar itu bukan, itu sebetulnya tidak berarti sifatnya. Kalau Anda mengenal Tuhan betul-betul, kalau Anda tuh tahu Tuhan itu sebesar apa,
saudara akan menjumpai bahwa gunung itu tidak ada artinya. Gunung tertinggi di dunia itu apa? Everest. Tingginya berapa? Sekitar 9.000 meter. Everest itu gunung tertinggi di planet bumi. Saudara, banyak dari kita nggak tahu ya. Gunung Everest itu dibandingkan dengan bola bumi itu tidak ada artinya. Kalau planet bumi ini dikecilkan, ya saya pernah membaca itu, planet bumi itu kalau dikecilkan, jadikan sebesar bola biliar. Bumi itu kalau dikecilkan sebesar bola biliar, saudara-saudaraku, dia akan lebih mulus dari bola biliar. Tidak ada gunung nih, saudara raba, atau sebesar bola bowling deh. Bola bowling, saudara raba, bumi itu jadikan sebesar bola bowling 25 cm ya. Saudara raba, saudara nggak akan rasa gunung itu di mana. Sangat kecil dibandingkan dengan diameter bumi itu. Diameter bumi itu 12.000 km. Saudara kalau bandingkan, saudara raba, planet bumi itu halus, saudara. Gunung, laut, jurang laut itu tidak terasa. Tidak ada. Di hadapan Tuhan itu tidak ada gunung. Tidak ada jurang. Di hadapan Tuhan semua itu lempeng. The problem is never the problem itself. The main problem is the unbelief. Amin. Ketidakpercayaan saudara lah yang menjadi penghalang. Ketidakpercayaan saudara lah yang membuat gunung itu menjadi begitu tinggi sehingga kita merasa tidak mampu melewatinya. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk kenal Tuhan. Kenali, akui. Apa yang saudara ketahui, pegang baik-baik. Dan saudara akan menjumpai bahwa dalam hidup ini, gunung itu sebetulnya enggak ada. Amin. Mari kita berdoa ya, mari kita berdoa. Silakan sama-sama. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayamu kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya pada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau perhatikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan biarlah senantiasa kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau sehingga iman kami semakin dikuatkan dari waktu ke waktu Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan biarlah itu kami mengalami Tuhan janji-janji-Mu melalui iman kepadamu Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
ini kami umat-Mu Tuhan. Kaulah penyelamat. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Lord, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kaulah kekuatan, ya Tuhan. Dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, aku hanya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umurku. Kau Tuhanku di atas segala.